the continual growth of industry, including an introduction of factory automation to help increase work efficiency, reduce errors in production line, has resulted in a necessity of using Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya peserta webinar Kuramu pada pagi hari ini. Oke, terima kasih yang sudah setia ikut webinar kami mulai dari tanggal 29 April kemarin hingga sampai hari ini. Jadi ini adalah rangkaian webinar kita yang keempat. Sebelumnya kita sudah melakukan webinar, ada beberapa brand kami seperti SIP, kemudian ada Mitsubishi GL, kemudian ada Pulse Power Supply, dan hari ini adalah Kuramo Factory Automation Cable. Jadi Bapak-bapak bisa lebih tahu detail tentang apa itu factory automation, kemudian mengapa harus brand Kuramo dan brand Kuramo itu dari mana. Mungkin bisa kita tahu lebih detail kepada speaker kami, Bapak David, yang memang udah ekspor beberapa tahun di Kuramo Factory Automation Cable ini. Baik, jika tadi saya bilang mulai pukul 9.25 karena peserta kita sudah banyak yang join begitu, alangkah baiknya kita mulai sekarang, begitu ya Pak ya. Ini Pak David akan menyampaikan atau merepresentasikan Kuramo Factory Automation Kabel, dan juga nanti ada beberapa sampel kabel yang akan ditujukan oleh beliau begitu. Kemudian nanti di sesi ini Bapak bisa langsung bertanya jika memang ada yang ingin ditanyakan. Jadi diskusi seperti itu ya Pak ya. Bisa langsung raise hand menggunakan fitur raise hand, atau tulis pertanyaan di room chat yang sudah tersedia di Zoom ini, begitu ya Pak ya. Mungkin bisa langsung dimulai atau oke, mungkin langsung kami mulai ya Pak. Oh ya, untuk peserta yang aktif di webinar kali ini, seperti biasa kita menyediakan 3 voucher e-money sebesar 200.000 untuk 3 orang yang beruntung dan juga aktif di webinar kali ini. Jadi mohon Bapak Ibu yang join di webinar ini harap join sampai akhir begitu ya Pak ya. Baik, mungkin langsung saja kami serahkan waktu dan tempat webinar ini kepada speaker kami, yaitu Pak David. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung di webinar online kali ini. Perkenalkan, saya dengan David Sugiarto dari PT Master Cipta Sentosa, dan kebetulan hari ini saya dipercaya untuk memberikan informasi terkait salah satu produk kami di PT Master Cipta Sentosa, yaitu Kuramo Cable. Jadi Factory Automation Cable. Nah, selama webinar kali ini, seperti tadi yang Ibu Handa informasikan, kita saling diskusi. Jadi saat nanti saya membawakan presentasi tentang Factory Automation Cable, Bapak Ibu bisa langsung bertanya kalau memang ada yang ingin ditanyakan saat saya menyampaikan bahan presentasi materi tentang Kuramo Cable. Oke, baik. Kuramo FA Cable, Factory Automation Cable. Nah, Kuramo Cable ini kita sudah hampir 100 tahun untuk produksi di Jepang. Jadi Kuramo Cable ini adalah leader pertama untuk Factory Automation Cable. Nah, ini adalah company profile kami, ada head office, kita ada di Takefu Plant, ada di Osaka, ada di Tokyo, dan ada di Nagoya.
Nah, ini adalah Kuramo Electric.co Ltd yang ada di Jepang. Oh ya, suara saya terdengar semuanya ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kedengeran. Oke, saya lanjut. Nah, kenapa saya tampilkan tentang gambar yang di materi ini? Jadi factory automation cable ini ada beberapa aplikasi yang kita terapkan di industri automation. Yang pertama adalah paling atas ada gambar untuk kabel carrier ya, atau kabel chain yang kita sebut kabel Veyor yang sehari-hari kita temukan di industri otomotif atau di industri lainnya. Nah, sebelahnya itu kita ada tampilkan untuk CNC mesin. Jadi beberapa produk Kuramo ini yang kita support selama ini di customer, yaitu beberapa kabel yang bisa memberikan solusi kepada customer, terutama di industri automation. Dan yang bawah kita ada robot, kita juga ada produk spesialis untuk robotik. Sebelahnya lagi saya tampilkan gambar itu adalah mesin CNC, tapi di dalamnya itu dia ada semacam cooling ya. Jadi cairan atau oli yang memang disemprotkan ke bagian produknya. Nah, kita juga ada aplikasi kabel-kabel yang memang tahan terhadap oli. Dan sebelahnya kita tampilkan juga untuk chain hoist. Dan selama ini kita juga udah kerjasama di beberapa manufaktur chain hoist di Indonesia. Mungkin nanti saya share coba customer yang kita coba udah support selama ini. Oke, yang tadi pertama saya bilang kita sudah 100 tahun untuk manufaktur di factory automation cable. Di Kuramo Cable kita ada factory automation cable, kita ada robotic cable, kita juga ada network cable. Nah, di sini kita ada CC link, device state, atau Ethernet cable. Nah, kita juga ada Ethernet cable di sini. Jadi di Ethernet cable kita ada dua varian, yang aplikasinya untuk bergerak dan aplikasinya untuk fix. Jadi kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu ada aplikasi untuk di workshop atau di pabrik yang memang membutuhkan kabel Ethernet yang untuk moving, aplikasinya kita juga ada support untuk kabel tersebut. Oke, ini adalah production factory kami di Kuramo Cable, dan ini adalah beberapa aplikasi di otomotif. Ini adalah customer referensi kita di Indonesia. Salah satunya ada di otomotif dan parts, ada di mesin maker, ada di consumer goods, ada di kontraktor, di industri keramik, hoist and crane, dan heavy equipment. Nah, jadi ini adalah beberapa customer yang kita support untuk produk Kuramo Cable. Nah, ini adalah salah satu wiring model untuk Japanese car maker ya. Jadi kita sudah tampilkan di sini ada diagram untuk apa aja yang akan kita gunakan di beberapa aplikasi, terutama di otomotif. Nah, di sini ada beberapa tampilan, ada mesin CNC dan ada beberapa robotik. Dan ada juga panel di beberapa bagian dari diagram ini ya. Ada pertanyaan Pak David. Oke. Boleh tahu tipe kabel yang Ethernet untuk ke CNC apa? Ini kebetulan kita juga masuk ke bab CNC ya Pak ya. Iya. Boleh tahu tipe kabel yang kabel Ethernet untuk CNC Pak? Oke, baik Pak. Terima kasih untuk
pertanyaannya dari Pak Nana Pak Nana ya, dari Pak Nana Indosat Indonesia. Oke Pak, baik. Untuk beberapa kabel internet, mungkin saya bisa langsung kasih, saya bawa bapak beberapa sampel ya Pak. Kelihatan, kelihatan Pak? Nah, ini adalah beberapa contoh sampel kabel Ethernet kami. Yang tadi saya bilang ada aplikasi untuk bergerak dan ada aplikasi yang untuk fix. Nah, untuk aplikasi yang bergerak itu kita ada beberapa tipe. Jadi dia sangat fleksibel ya Pak. Untuk aplikasi kalau Bapak memang di mesin CNC menggunakan kabel chain atau kabel carrier, biasanya mesin-mesin CNC itu kan ada aplikasinya kabel chain ya di atas atau di samping dari mesin tersebut. Nah, untuk tipe-tipe kabel kita ada kabel Ethernet Cat 6E, Cat 5E, dan kabel Cat 5. Nah, untuk produk terbaru kami adalah Cat 6E untuk kabel Ethernet. Nah, saya juga nanti ingin tanyakan ke Bapak, kira-kira aplikasi untuk di kabel CNC-nya itu aplikasi yang bergerak atau tidak? fix. Gitu Pak Nana. Ya. Yang fix Pak. Oke, yang fix. Berarti cukup menggunakan kabel Cat 5 atau Cat 6, Pak. Nanti untuk tipenya saya akan informasikan ke Bapak. Nanti saya coba share juga untuk tipe kabelnya di presentasi ini. Ada lagi mungkin Pak? Atau cukup? Maksimal suhu berapa? Cat 6E maksimal suhu berapa? Oke, baik. Untuk Cat 6 kabel Ethernet kita maksimum itu di 70 derajat, Pak, untuk temperaturnya ya. Tipe serabut ya itu. Tipe kali ya yang dimaksud Pak Nana ya. Ya, betul, Pak. Tipenya tipe serabut, Pak. Kita ada kabel Ethernet itu untuk serabut karena aplikasi yang untuk bergerak dia menggunakan serabut, Pak. Oke, oke. Oke, saya lanjut ya, Pak. Oke, di sini saya akan tampilkan untuk robotic cable. Ada spek suhu sampai 95 derajat, Pak. Ada pertanyaan lagi. Oh, ternyata dari Pak Fredo nih, Pak. Ya. Ada spek sampai range suhu 85 sampai 90 derajat nggak, Pak? Kalau untuk kabel yang robotik atau kabel untuk CNC mesin yang aplikasinya untuk di motor atau untuk di kabel power dan kontrol kita sampai 105 Pak maksimum untuk kabelnya. Berarti jawabannya kita punya ya, Pak? Ya, kita ada untuk kabel Kuramo. Jadi maksimum itu kita sampai di 105 derajat Pak untuk aplikasi di beberapa mesin. Ya, oke baik, saya lanjut. Nah, ini tadi yang saya bilang kita ada aplikasi yang memang untuk coolant ya. Biasanya kabel terpapar dengan beberapa coolant di mesin-mesin CNC atau air resist oli. Jadi untuk beberapa kabel kita di Kuramo ini dia bisa tahan terhadap oil resistant atau coolant. Jadi kalau Bapak, Ibu ada aplikasi mesin-mesin CNC yang memang terus-menerus produknya atau disiram ya biasanya dengan coolant. Nah, itu kita ada aplikasi kabel yang tahan terhadap material tersebut.
Oke, satu lagi kita ada spring cable. Jadi di beberapa aplikasi mesin CNC itu cukup banyak. Ada kabel carrier, ada kabel untuk oil resistant atau cooling, dan kita ada satu lagi untuk kabel spring cable. Nah, di Kuramo sendiri kita ada produk spring cable yang biasa digunakan di mesin-mesin CNC ya, Pak. Jadi kalau Bapak nanti ada kebutuhan atau mungkin kabelnya rusak atau mungkin sudah terlalu saat ditariknya sudah longgar, kita ada kabel yang bisa support untuk di mesin CNC. Nah, ini kita lanjut. Biasanya untuk di kabel tray, kabel-kabel di panel maker, kita juga bisa support Pak untuk kabel-kabel power dan kabel-kabel kontrol. Kita ada beberapa aplikasi seperti VCT atau VCTF. Nah, VCT itu dipergunakan untuk kabel power yang 600 volt. Dan kalau VCTF kita pergunakan untuk di kabel kontrol yang voltasenya hanya 300 volt. Dan ini aplikasinya hanya untuk di fix ya Pak, jadi tidak bergerak. Satu lagi kita ada kabel aplikasi untuk hanger suspension Pak. Jadi biasanya ini aplikasinya untuk di crane atau ada aplikasi biasanya di otomotif yang saya pernah lihat di Toyota. Dia ada aplikasi untuk hanger suspension cable. Jadi kita bisa support Pak untuk kabel-kabel tersebut yang memang membutuhkan tingkat bending yang sangat fleksibel ya Pak. Jadi daya tarik untuk kabel tersebut itu cukup bagus. Ada pertanyaan lagi nih Pak Ya. dari Pak Rofi Zulkifli. Kabel yang elastis dan kuat untuk panas, untuk pengembangan otomasi menjadi multi-spot welding. Soalnya panas alat pengelasan dan pergerakan meja servo. Ada nggak Pak? Oke, baik. Pak Zulkifli ya, kabel yang elastis dan kuat untuk panas ya. Jadi sekali lagi saya informasikan untuk kabel Kuramo sendiri kita hanya bisa tahan terhadap suhu temperatur di 105 derajat Pak. Dan untuk multi spot welding kita pernah support di salah satu industri otomotif di daerah Karawang. Kita ada kabel yang memang aplikasinya untuk di mesin welding, Pak. Jadi kalau Bapak ada kebutuhan untuk kabel tersebut khusus untuk di welding atau di robotic welding dan pergerakan di meja servonya kita juga sudah sudah support di beberapa industri yang memang menggunakan seperti rotary cable ya rotary apa mejanya bisa berputar. Nah, itu kita ada aplikasi kabel yang memang khusus untuk di pergerakan itu. Ukurannya Pak, untuk ukuran. Ya, untuk ukurannya kita beragam Pak. Jadi ukurannya itu kita ada 0,3, untuk isinya itu kita sampai 40 core Pak. Mungkin nanti kira-kira Bapak Pak Zulkifli ya, kalau nanti Bapak bisa informasikan ke kami, kira-kira kebutuhan untuk kabelnya berapa, untuk diameter kabelnya dan isi kabelnya berapa, nanti kita sampaikan mungkin via email atau via WhatsApp ya, nanti untuk masalah brosurnya Pak, untuk isi-isi kabelnya. Baik, oke Pak Zulkifli mungkin begitu Pak. Berikutnya ada Pak Raifan. Rofian, biasanya ketahanan isolasi untuk kabel tray itu berapa lama ya Pak? Apakah safety untuk beban mesin injection yang flow-nya naik turun? Oke, baik, ketahanan isolasi ya Pak. Jadi biasanya untuk industri kabel safety ya Pak, safety isolasinya itu terus terang Pak, kita sudah support untuk di kabel Kuramo selama saya bergabung.
mungkin hampir 5 tahun, 5 tahun dari sekarang ini belum ada pergantian ya Pak untuk masalah ketahanan isolasi. Jadi biasanya standar untuk kabel itu sekitar 5 sampai 10 tahun Pak. Untuk safety-nya kalau Bapak mau itu udah harus diganti Pak. Jadi seperti itu ya Pak Rafen. Jadi 5 sampai 10 tahun ya Pak David ya. Ya. Oke. Mungkin bisa dilanjut lagi Pak sambil kita menunggu pertanyaan yang lain dari peserta. Oke baik. Nah ini di dalam panel sendiri kita ada beberapa kabel yang kita bisa support ya Pak. Terutama untuk di panel untuk kabel-kabel seperti kalau di Indonesia banyak seperti kabel NIAF ya single core Pak. Kita juga ada kabel multi core khusus aplikasi untuk di panel. Nah, ini yang saya bilang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu single core wires. Kita ada kabel yang khusus untuk di industri panel. Nah, untuk contoh kabelnya seperti ini, Pak. Kita juga ada kabel yang single core juga. Nah, ini contoh kabel yang saat ini kita support di beberapa industri otomotif ya, Pak. Jadi kita multi core kabelnya dan dalamnya ini dia warnanya biru Pak dan ada safety-nya satu groundingnya ya Pak. Nah untuk ukurannya ini variasi Pak. Kita ada sampai 40 core untuk kabel-kabel multi core untuk di aplikasi panel. Jadi kabel ini sangat memudahkan saat kita instalasi di panel Pak. Dan cukup rapi pekerjaannya dan tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau bapak-bapak biasanya memakai dengan kabel yang single core itu cukup lama untuk tarik kabelnya ke beberapa sirkuit ya. Jadi ini kita ada kabel yang spesial untuk multi core tapi di aplikasinya untuk di beberapa panel, Pak. Dan warnanya kita ada yang biru, ada yang merah dan ada yang kuning untuk kabel tersebut. Oke, satu lagi kita ada kabel untuk di motor. Tipenya juga sama, Pak. Kita ada kabel untuk yang fleksibel dan fix untuk aplikasinya. Oke, ini adalah salah satu manufaktur proses untuk kabel kita. Jadi ada twisting, ada extraction, ada twisting, dan terakhir ada extraction lagi. Jadi ada beberapa tahap ya Pak untuk manufacturing proses kabel kurang. Nah, satu lagi kita juga ada stok ya Pak untuk beberapa kabel kita yang ready di gudang kami. Jadi kalau Bapak nanti ada kebutuhan untuk beberapa kabel motor dan kabel kontrol, kita ada beberapa tipe kabel yang kita ready stock di Indonesia. Oke, ini adalah salah satu construction konduktor untuk beberapa kabel. Mungkin Oke. kita jawab dulu ya Pak ya pertanyaan dari Pak Fredo. Berapa bending terkecil yang diizinkan untuk kabel power maupun kontrol atau communication kabel? Karena terkadang di lapangan space kabel maupun lokasi yang sempit dan cenderung tertekuk Pak. Jadi berapa bending terkecil kabelnya? Oke, baik terima kasih Pak Fredo. Pak Fredo untuk bending radius biasanya itu nanti tergantung dari ukuran diameter kabel Pak. Jadi untuk kabel fleksibel kita bisa kalikan 7,5 dengan ukuran diameter kabelnya Pak. Itu bending maksimum yang harus disesuaikan di lapangan. Mungkin kalau untuk aplikasi seperti ini Pak, ini bending radiusnya. Aplikasi untuk di cover carrier, ya Pak. Ini kita sesuaikan dengan
bending radiusnya Pak. Misalnya radiusnya sekitar 150 atau 100. Nah, kabel yang kita pergunakan itu harus sesuai dengan kabel carrier yang kita pakai Pak. Nah, ada juga kita misalnya Bapak sudah ada kabel carrier, tapi ukurannya sangat kecil dan nggak mungkin kita pakai kabel yang diameternya besar Pak. Nah, di Kuramo sendiri kita ada produk terbaru. Jadi dengan size yang sama dan diameternya lebih kecil, jadi sehingga bisa masuk ke kabel carrier yang existing yang sudah Bapak punya. Jadi kalau misalnya Bapak, saya sudah ada existing kabel carrier-nya, tapi karena kabelnya kebesaran nggak masuk, nah kita ada aplikasi kabel yang memang khusus untuk itu Pak. Jadi kabelnya diameternya bisa menyesuaikan dengan kabel carrier yang sudah ada di lapak di pabrik Bapak. Kurang ada kabel carrier juga ya Pak ya? Pertanyaan dari Pak Zulkifli. Kita punya kabel carrier ya Pak ya? Oke, baik Pak Zulkifli. Untuk Kuramo sendiri sebenarnya kita khusus untuk produksi kabel ya Pak. Jadi untuk kabel carrier sendiri, biasanya kalau saya ada permintaan request satu paket ya Pak dengan kabel carrier, kita juga bisa support Pak untuk kabel carrier-nya berikut dengan kabel Kuramonya. Mungkin kalau nanti Bapak ada permintaan kabel carrier, Bapak coba WA atau email ke kami Pak, atau ke sales-sales yang ada di beberapa cabang kami di Surabaya, Semarang, ataupun di Cikarang ya Pak, dan di Jakarta. Jadi nanti Bapak sampaikan aja kira-kira ukuran yang dibutuhkannya berapa, nanti kita informasikan Pak untuk kabel carrier-nya. Baik, seperti itu ya Pak, yang mungkin bisa kita lanjut lagi Pak. Oke Pak. Oke, jadi konstruksi konduktor ini ada beberapa ya Pak. Jadi ada yang solid, terus kita juga ada yang concentric clay, stranded. Bapak bisa lihat di gambarnya. Kita juga ada yang stranded. Kita ada produk yang rope lay, stranded conductor. Dan satu lagi kita juga ada kabel yang memang spesial di Kuramo sendiri, yang mungkin produk kita yang paling pertama untuk membuat di konduktornya itu jadi di braided Pak, atau dianyam ya untuk tembaganya. Nah, yang terakhir kita ada rope standar konduktor. Jadi untuk tension fibernya kita ada di center di antara beberapa tembaga. Nah, ini adalah contoh beberapa kabel yang tadi saya sampaikan, Pak. Jadi ada solid, ada stranded, ada braided yang nomor 5. Jadi tembaganya itu kita anyam, Pak, sehingga menjadi kayak apa ya namanya di printer ya, Pak, untuk tembaganya kayak di kepang gitu, Pak, istilahnya. Nah, ini aplikasinya cukup ekstrim di beberapa aplikasi, terutama di aplikasi yang movingnya sangat cepat. Nah, ini ada concentric clay konduktor, ada rope lay, ada tensionnya. Jadi beberapa kabel kita memakai tension, Pak, untuk di dalam kabelnya dan menggunakan beberapa material. Oke, nah ini adalah tipe insulation kita. Ada PVC, ada PE, ada rubber, dan ada fluoresin ya. Nah, ini satu contraction of stranding ya Pak. Salah satunya untuk tipe kabel kita untuk kabel power. Yang atas itu VCT 222. Jadi di beberapa tipe kabel Kuramo kita ada masing-masing kode sendiri Pak. Dan kita juga ada kabel yang memang khusus untuk fleksibel dan punya tipe sendiri di masing-masing kabel tersebut. Nah, ini adalah contoh kabel yang concentric clay. Dan di bawahnya ini ada kabel yang twisted, Pak. Jadi twisted konduktor. Jadi ada 2 kabel yang kita twisting menjadi satu. Ini lu nih. Ada pertanyaan dari PT Citra Daya Punang. Ada tipe kabel AWG nggak? Untuk 3. Ada, Pak. Padahal kalau semua juga kan. Kabel AWG,
Jadi beberapa kabel kita memang menggunakan standar AWG. Jadi Bapak misalnya butuh 26 AWG, 20 AWG, 19 AWG, kita juga ada Pak standar itu. Dan satu lagi kita memang standar Jepang, tapi kita juga ada produk yang standarnya untuk Eropa Pak. Jadi untuk global. Misalnya standar Jepang itu AWG-nya itu dia kalau dimasukin ke milimeter itu 1,2,5, 1,25. Tapi kalau di standar Eropa biasanya itu dia 1,5, Pak. Jadi kalau Bapak butuh untuk standar Eropa yang misalnya Bapak butuh 3 kali 1,5, kita ada standar untuk kabel tersebut. Ada yang mungkin nanti kebutuhannya bisa kita disampaikan di follow up gitu ya Pak ya, yang udah saya Ada bagikan. pertanyaan lagi? Custom? Soket? Custom atau soket? Oke, custom atau soket. Saat ini kita sedang develop Pak untuk beberapa kabel Ethernet berikut dengan soketnya seperti RJ45 dan ada beberapa kabel robot yang kita custom include dengan konektornya Pak. Jadi biasanya kita coba minta drawingnya ya Pak ya untuk beberapa custom kabel dan soketnya dan kebutuhannya kira-kira berapa meter Pak gitu. Oke, ini adalah perbedaan ya Pak untuk kabel kami di Kuramo. Jadi di dalam kabelnya itu dia ada beberapa tipe kabel yang kita lilit ya Pak ya atau kita twisting. Nah ini ada strand width-nya. Jadi Bapak bisa lihat di sini perbedaannya. Dan ini di bawah adalah kabel Ethernet twisted conductor. Nah, filler. Jadi kenapa kabel-kabel kita ini beberapa kabel kita menggunakan filler ya Pak ya. Jadi untuk beberapa kabel yang aplikasinya untuk bergerak atau untuk moving di kabel tersebut di dalamnya itu dia ada fillernya Pak. Jadi saya kasih contoh kabelnya. Nah, seperti ini Pak. Di tengah kabelnya ini dia ada fillernya Pak. Oke. Nah, kenapa? Karena di beberapa aplikasi kabel-kabel fleksibel dia menggunakan kabel filler yang fungsinya untuk menahan atau saat dia kena tarikan ya Pak ya, saat bergerak. Jadi beberapa filler kita ini ada beberapa macam ya Pak ya. Ini bahannya seperti string ya Pak ya. Ya, kita ada juga dari vinylon rope. Nah, beberapa kabel kita ini untuk aplikasi yang bergerak ini kita ada beberapa kabel Pak seperti ini. Ini bahannya dari Kevlar ya Pak ya. Kevlar ini biasanya digunakan untuk baju anti peluru ya Pak di di tentara biasanya. Nah, kita menggunakan Kevlar ya Pak. Dan ini tingkat kekuatannya atau tingkat tariknya itu atau bendingnya ini sangat kuat. Dari Pak Nana, Pak boleh minta dilihatin lagi kabel Ethernet plus soketnya? Ya, Pak, untuk kabel Ethernet dan soketnya itu di sini saya belum ada sampel ya Pak. Jadi kita baru develop untuk kabel-kabel soketnya. Kemarin juga kita sudah support di beberapa industri otomotif untuk kabel Ethernet dan CC-Link Pak. Jadi untuk saat ini kita support ke PT Astra Daihatsu untuk konektornya. Dan sekarang ini karena banyak permintaan yang kabel-kabel Ethernet dengan menggunakan soketnya, jadi mungkin ke depannya kita akan support Pak lebih banyak lagi. Nah ini adalah beberapa contoh kabel Ethernet Pak. Nah yang hitam ini kabel CAT Pak, CAT 6. Nah dia aplikasinya untuk bergerak ya Pak, cukup fleksibel. Dan untuk yang ini
Ini kabel fix Pak untuk kabel Ethernet. Jadi kita ada kabel Cat 6, Cat 5, dan Cat 5E. Nah, yang terbaru itu Cat 6E kita keluarin kan. Nah, untuk yang kabel biru ini, mungkin Bapak bisa banyak temukan ini aplikasinya di beberapa industri otomotif ya Pak. Dia menggunakan warna yang biru ini. Kenapa warna yang biru? Biasanya ada satu maker Pak yang menggunakan kabel Ethernet yang spesialis insulasinya itu warna biru. Menandakan kalau kabel itu disupport oleh maker yang memang dia butuh warnanya khusus ya Pak ya. Jadi warna blue. Nah, ini kita juga bisa support, Pak. Kalau memang kabel Ethernet yang Bapak butuhkan ada aplikasi yang warnanya seperti ini. Dan seperti yang mungkin saya informasikan, jadi kabel ini biasanya ada di salah satu maker ya Pak ya, yang khusus mereka buat dan kerjasama di kita, di pabrik Kuramo Kabel Jepang, itu di salah satu industri besar juga, seperti Omron ya Pak. Mereka biasanya menggunakan warnanya seperti ini, Pak. Warna biru. Oke, siap. Oke, siap. Yang biasa kita pakai standar warna abu-abu, Pak. Cuma sering error koneksinya. Oke, Pak. Warna abu-abu. Saya harus cek dulu ya, Pak. Bapak ini biasa pakainya kabel apa? Atau brand dari apa gitu ya, Pak? Karena memang berpengaruh, Pak, untuk dikoneksinya. Jadi masing-masing produksi kabel itu dia punya standar masing-masing, Pak. Terutama di kabel Ethernet, Pak. Jadi permasalahannya banyak nih karena koneksinya yang sering error ya, Pak. Wah, di displaynya itu dia punya shieldednya, Pak. Shieldednya itu biasanya nggak cover sekitar 90%, Pak. Jadi ada produksi kabel Ethernet yang hanya shieldednya ini menggunakan 70%, Pak. Makanya banyak koneksi yang error, Pak, di saat dipakai, apalagi dalam bentangan yang sangat panjang. Jadi dibutuhkan komunikasi lebih lanjut ya Pak ya nanti Ya, supaya boleh Pak. Nanti Pak Nana bisa diskusi Pak sama kami. Atau Bapak bisa kirim email atau WA langsung ke kita. Atau nanti kita bisa diskusi langsung ke tempat Bapak Pak terkait koneksi yang sering error untuk kabel tersebut Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa foto ya Pak ya. Jadi PVC string, kita ada rayon, ada hem, ada vinilon, ada aramid untuk aplikasi di beberapa kabel kami Pak. Jadi masing-masing kabel Kuramo itu ada diagram cat ya Pak ya. Nanti saya sampaikan di materi ini. Dan Bapak nanti bisa tahu kira-kira aplikasi yang bergerak ataupun yang tidak bergerak menggunakan apa. Kita langsung ada paduannya Pak untuk di Kuramo sendiri. Jadi Bapak tidak usah apa mencari-cari. Jadi kita sudah kasih table ya Pak ya, table chartnya aplikasi yang Bapak butuhkan apa dan kabelnya kita sampaikan di table itu Pak. ada pertanyaan nih Pak dari Pak Sabto. Untuk ketahanan kabelnya bisa berapa tahun ya Pak? Tadi mungkin sudah Iya sempat Pak. kita singgung. Baik Pak Sabto, yang pertama tadi saya bilang dari yang awal saya sampaikan sampai saat ini Pak, saya support di industri otomotif atau mesin maker. Selama saya support di Kuramo sampai 5 tahun berjalan ini belum berganti Pak untuk kabel-kabel tersebut. Untuk ketahanannya itu tergantung, Pak. Jadi beberapa kabel kita itu ada diagram catnya itu kita sampai dites menggunakan mesin ya Pak untuk bending ataupun untuk kabel carrier itu 30 juta kali Pak untuk ditesnya. Nanti saya sampaikan di materi ini karena memang belum masuk ke segmen materi itu ya Pak. Nanti Bapak bisa lihat untuk tingkat diagram catnya. Nah, ini dari Pak PT Citra Daya Purnama. Pakai RG45 rekomend nggak Pak untuk koneksi yang sering hilang?
RG45 itu macam-macam tipe ya Pak. Biasanya yang standar kita pakai untuk di industri Ethernet itu yang rekomendasi dari pabrik itu kita menggunakan RG45 dari brand mungkin saya bisa informasikan ya Pak ya dari Panduit Pak. Jadi tadi ada Pak Antoni yang membantu RJ45 harusnya tidak membuat koneksi bermasalah selama pemasangannya tepat. Ya betul Pak. Terus ada Pak Zulkifli, selama konektornya nggak patah, koneksinya nggak bakal putus Pak kalau RJ45. Ya betul betul Pak. Betul. Biasanya ada kabel yang putus Pak sehingga bisa mengakibatkan error ya Pak. Berarti memang harus dicari lagi nih ya Pak ya. Iya, Ada betul, di mana betul, Pak. kabelnya atau konektornya begitu. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Pak Hari nih Pak. Apakah kabel Kuramo suplai kabel untuk Falcon dan apakah ada kabel dengan spek 7x2 5mm2 dan lengkap kabel carrier atau chain kabelnya? Oke, baik Pak Harun, terima kasih Pak. Untuk kabel Kuramo, untuk spek 7 kali 2,5 kita ada Pak. Untuk aplikasi kabel carrier atau kabel chain ya Pak ya. Jadi beberapa tipe kabel kita yang kita produksi, kita ada beberapa macam ukuran Pak. Cuma memang untuk standar Jepang, eh, kita di 2 mili Pak, langsung ke ukuran 3,5 mili. Nah, tapi kalau Bapak butuh yang ukuran 2,5 itu kita nanti alihkan ke standar global cable kita Pak untuk standar Eropa. Jadi aplikasinya juga untuk bergerak. Jadi kita ada Pak Harun. Nah, ada ya Pak, nanti bisa dilanjut follow up kami di WA atau email gitu ya Pak ya. Ya. Oke, next kita ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Budi PT Sunrise Mill. Pak, untuk aplikasi Krentong apakah Krentong ini berputar hampir 360 derajat atau sering dan bolak-balik dan sering terkena grease atau oli juga? Oke, baik Pak. Untuk kabel krentong ini mungkin yang Bapak maksud ini dia masuk ke drum gitu ya Pak ya? Atau mungkin aplikasinya seperti apa Pak untuk kabel kremnya ini Pak? Mungkin Pak Budi bisa open mic Pak, membantu menjelaskan ke Pak David begitu ya Pak ya? Halo Pak Budi, mungkin betul Pak. Jadi Oke, baik. Eh, kita biasanya support untuk di kabel kren itu Pak. Nanti saya coba liatin salah satu video ya Pak di aplikasi otomotif. Dia itu kabelnya istilahnya kabel untuk kren naik turun, tapi dia masuk ke dalam sebuah drum ya Pak ya. ya benar. Nah, itu nanti dia naik turun. Nah, itu kita kasih produk yang tadi Pak, tipenya yang VCT 531BX yang memang dari tembaganya itu kita braided Pak. Jadi tembaganya kita anyam. Nah, itu yang kita rekomendasi selama ini kita support untuk di beberapa industri seperti yang keren tadi Pak. Nanti mungkin kalau memang kita ada waktu ya Pak ya, Bapak di daerah mana, kita bisa atur waktu Pak. Nanti kita bawakan sampel kabelnya ya Pak. Jadi Bapak bisa lihat juga langsung kabel kita seperti apa dari tingkat fleksibelnya dan tingkat bendingnya Pak. Nah ini Pak, saya unjukin ya Pak kabel yang kita anyam Pak tembaganya. Ini tembaganya kalau dari jarak dekat itu kita di dikepang ya Pak istilah istilah ininya kita ya kayak rambut mungkin dikepang Pak untuk tembaganya. Oke baik. Ada pertanyaan atau lanjut? Lanjut lagi Pak. Dari Pak Sabto lagi nih Pak, maksimal temperaturnya berapa ya Pak ya? Soalnya kan sering dipakai di dalam mesin. Ya, Tadi udah singgung oke. ya Pak ya. Jadi untuk temperatur kita maksimum di 105 Pak untuk kabelnya. Rambut belum disebutkan Pak, range-nya tadi dari masing-masing kabel saya terlewat. Oke baik. Jadi untuk range kabel-kabel kita kayak kabel Ethernet itu kita di 70 derajat Pak.
Terus untuk kabel power dan kabel kontrol untuk aplikasi fix dan moving itu kita sampai di 105 Pak maksimum. Oke, baik dari Pak Budi Mojokerto ya Pak ya. Mungkin nanti bisa koordinasi dengan tim kita Pak yang di daerah apa Pak? Surabaya berarti ya. Surabaya Pak. Mungkin nanti bisa discuss. Nah, kebetulan nanti juga kita ada event ya. Iya, benar. Ada event di sana Pak. Ya, semoga Bapak bisa hadir. Jadi kita juga ada beberapa produk termasuk Pulamo Cable yang nanti kita tampilkan untuk presentasi di sana Pak. Nah, ini mungkin nanti bisa membantu Bapak juga di sana. Oke. Mungkin untuk Bapak-Bapak bisa Ya Pak ya, kita produksi itu untuk kabelnya Pak. Kalau saya kasih lihat Pak untuk kabelnya, ini jenis kabel insulasinya matte Pak. Jadi matte ini khusus untuk aplikasi yang bergerak Pak. Kenapa? Jadi kalau saat dia mengalami gesekan antara kabel Pak, dia itu tidak ada friksi Pak. Biasanya aplikasi di kabel carrier itu ada beberapa kabel yang karena ada gesekan, lama-lama dia akan panas Pak, dan akan panas, pastinya dia akan berpengaruh ke kabelnya itu, sehingga jadi short. Nah, kita ada satu lagi kabel yang shine Pak, jadi materialnya itu insulasinya agak mengkilap ya Pak. Nah, kabel ini kita tidak rekomendasi untuk aplikasi bergerak Pak. Kalaupun Bapak mau pakai aplikasi yang bergerak, itu tidak berdekatan dengan kabel yang lain Pak. Jadi misalnya kabelnya di dalam kabel carrier ini dia sama-sama kabel jenis shine ini. Kalau kita gesekkan ini ada friksi Pak. Mungkin kedengeran ya Pak suaranya Pak. Jadi lama-lama pergerakan ini insulasi ini akan panas Pak dan lama-lama akan terbakar. Ya, seperti itu. Nah, makanya ada beberapa di Kuramo Cable ini kita produksi untuk insulation yang jenis matte Pak dan diperuntukkan untuk kabel-kabel yang fleksibel dan untuk moving. Oke, baik saya lanjut Pak. Ini adalah stranding conductor contraction untuk kabel Kuramo. Bapak bisa lihat untuk fix yang di sebelah kiri, kabelnya itu dia tidak ada fillernya Pak untuk kabelnya. Jadi untuk kabel-kabel fix kita tidak menggunakan filler. Tapi kalau untuk yang kabel-kabel moving, kita di tengahnya itu selalu ada filler Pak, yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Oke, ini tadi Pak, yang Bapak tanya kebetulan ini ada jaketnya Pak ya, sheetnya. Yang tadi Bapak bilang, kita ada shine, ada matte Pak. Jadi untuk beberapa kabel kita itu ada 2 jenis insulation Pak, untuk kabelnya. Semuanya bahannya sama Pak dari PVC, tapi yang matte ini kita olah lagi Pak di pabriknya ini sehingga menjadi matte, kayak dop gitulah Pak modelnya. Dan memang fungsinya dia untuk menahan gesekan. Ini adalah video kami. The continual growth of industry, including an introduction of factory automation to help increase work efficiency, reduce errors in production line, has resulted in a necessity of using unique cable to serve efficient work, increase productivity, and compete in rising competition nowadays.
Kuramo International Company Limited was found to serve factory automation cable under brand Kuramo, a premium #1 quality from Japan, produced by Kuramo Electric Company Limited, an expert in producing factory automation cable used in automate machines, robots, cable carrier in Japan for over 90 years. With long experience in producing cable, continual research and development in serving industrial needs, we are sure that Kuramo cable is distinct and unique from other cables, such as consist of many stranded fine coppers that are annealed to increase softness and flexibility of cable. Superbly oil and heat resistant, as it is made of high quality of PVC insulator. In a very high temperature condition, Kuramo cable use fluorocarbon resin as a copper insulator to excellently resist heat and increase conductivity even in high temperature ambience. It has special technique of producing cable to suit how each machine works. For instance, cable used in cable carrier is designed cross-weaved to increase its flexibility, to increase bending resistance with its special design of fiber reinforcement, so it can tolerate to the sudden pulling, reduce tear from continuous strong pulling, and long-term use. For cable used in robot's arm, Kuramo cable is designed weaving copper which looks like sling wire to absorb twisting force, and with special design of fiber reinforcement so it can tolerate to the sudden pulling. Every Kuramo cable must pass quality test to reach higher standard such as bending, twisting resistance, continual movement or movement in cable carrier. Thus, Kuramo cable suit for using in robot that move and twist arm all the time, automatic machine that is in heavy usage, oily ambience or in high temperature, cable carrier that continually moves in every phase or in a long distance. Kuramo cable doesn't have only power and control cables but also has network cable comprised of very fine copper coated with tin to efficiently help conduct signal and resist noise. Kuramo network cable thus suits with every wiring ambience. Kuramo cable doesn't only pass industrial cable standard, but Kuramo also concerns environment and users. Thus, every Kuramo cable passes environmental standard and is user and society friendly, with extensively number of years in producing cable experiences, together with continual research and development to answer industrial cable needs. Kuramo cable has increasingly been accepted as an innovative premium industrial cable and widely used in domestic and international factory automation markets. From past till present, guaranteed with trust, have Kuramo cable as a part of your business in driving success and being competitive in the market. Kuramo. Oke, baik Pak, kita lanjut. Sebelum ada pertanyaan, nah ini adalah chart dari radar setiap kabel kita, Pak. Nah, untuk menentukan kabel itu aplikasinya untuk apa? Jadi di sini kita sudah kasih diagram chart masing-masing tipe kabel, Pak. Jadi kalau di sebelah kiri, Pak, ini chartnya ini ada number dari 0 sampai 5 ya, Pak, untuk chartnya. Nah, di sini masing-masing chart ini dia ada heat resistant, ada oil resistant, ada noise, ada lift bending, ada cable carrier, dan flame resistant. Jadi di angka diagram ini menentukan kabel itu tahan terhadap apa dan resistannya terhadap apa. Nah, di tengah kita ada kabel carrier ya Pak. Jadi di sini menandakan ada diagramnya sampai di angka 5 Pak. Untuk oil resistant,
Nah, untuk bending resistance dia di angka 4 dan di kabel carrier-nya dia di angka 4. Nah, ini ngebacanya seperti apa nanti saya sampaikan di diagram tabelnya, Pak. Nah, ada satu lagi untuk robotik. Hampir semuanya di chart diagram kabel ini hampir full, Pak. Jadi menandakan kabel ini sangat ekstrim untuk aplikasi-aplikasi seperti robotik dan memang seperti meja yang tadi ada roterinya ya, Pak. Oke, di sini ada cat radarnya, Pak. Jadi grade-nya ada 1 sampai 5. Di sini ada heat resistant. Di angka 5 itu menandakan sampai temperatur di 105, Pak. Ada oil resistant, terus ada noise, ada torsion, ada lip bending, ada kabel carrier, dan dia di masing-masing diagramnya itu dia ada keterangan sampai berapa kali kita tes, Pak. Seperti ini di angka 5, untuk yang tadi diagram catnya ini, kita dites itu sampai 30 juta ya, Pak ya. Untuk kabelnya itu kita testing untuk kabel carrier. Nah, jadi di sini sudah cukup jelas, Pak, untuk grade-grade kabel kita. Jadi semua sudah disampaikan di tabel cat radar tersebut. Oke, kita ada beberapa tes ya, Pak, untuk kabel-kabel Kuramo. Jadi kita melalui testing di beberapa testing, di 6 testing. Ada flexing, ada bending, ada vibration, ada U-shape up, dan ada twisting. Dan terakhir di kabel carrier, Pak. Jadi semua kabel kita yang berhubungan dengan aplikasi bergerak, semuanya kita testing seperti ini. Nah, ini adalah bending testnya, Pak. Jadi setiap kabel kita ambil contoh kabel 2 meter dengan speednya 20 cycle per menit. Nah, ini salah satu testing, mesin testing kita untuk kabel Kuramo, Pak. Jadi kita bending. Dan ini dalam keadaan open ya, Pak, untuk kabelnya. Nah, ini ada beberapa kabel yang kita testing dari ukuran yang kecil sampai ukuran yang besar, Pak. Nah, ini ukuran yang besar kita testing juga dengan bending. Nah, kita juga ada testing twist. Jadi masing-masing kabel kita semuanya melalui testing ya, Pak ya. Nah, ini mesin testing kita. Jadi ada beberapa ukuran yang kita testing, Pak, dari yang kecil sampai yang besar. Nah, satu lagi untuk testingnya di kabel carrier. Nah, ini kita testing, Pak, untuk di kabel carrier-nya dengan kecepatan seperti di video. Jadi kita ada yang ukuran kecil juga sampai yang long travel, yang untuk kabel carrier yang panjang ya, Pak ya. Kita tes seperti ini kabel-kabelnya. Satu lagi kita ada vibration. Nah, kita tes seperti ini untuk kabel-kabelnya, Pak, untuk kabel Kuramo. Dan terakhir kita ada testing modelnya S-nya, Pak, kabelnya ditarik dengan
Oke, baik Pak. Saya lanjut. Ini adalah aplikasi untuk selection kabelnya yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Jadi misalnya Bapak ada kebutuhan aplikasi kabel carrier. Di sini kita sudah sampaikan di table chartnya Pak. Untuk network kabel menggunakan apa untuk aplikasi yang bergerak. Terus kabel powernya menggunakan apa. Kabel kontrolnya menggunakan apa, tipe-tipenya di sini kita sudah sampaikan semuanya. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat di chart tabelnya kabel Kuramo kita. Misalnya Bapak butuh hanger suspension kabelnya atau kabel carrier untuk robotik. Jadi di sini kita udah sampaikan tipe-tipe kabelnya Pak. Jadi sangat memudahkan untuk mencari tipe kabelnya di saat Bapak butuh aplikasi-aplikasi di lapangan. Nah ini yang sebelumnya saya sampaikan, apabila Bapak membutuhkan kabel yang ukuran kecil ya Pak ya, diameternya, karena Bapak sudah ada existing kabel yang bisa dibilang kabel carrier-nya cukup kecil tingginya, tapi karena kabelnya udah diameter besar dan nggak muat di dalam kabel carrier-nya, nah, biasanya di selahnya ini dia nggak muat Pak kabelnya, mentok ya Pak ya. Ya itu juga sangat resiko Pak untuk kabelnya. Karena untuk pergerakannya juga nggak baik ya. Jadi kita ada kabel yang tipenya yang terbaru kita ini Scoot Pak. Ada kabel yang aplikasinya untuk bergerak ataupun yang tidak bergerak. Jadi kita ada dua aplikasi Pak untuk kabel terbaru kita. Untuk Scoot ini. Nah ini yang tadi saya bilang kita mengeluarkan produk terbaru untuk Ethernet kabel Cat 6E Pak, dan aplikasi juga sama. Ada aplikasi yang untuk bergerak dan fix untuk di beberapa industri automation. Nah ini satu lagi kita ada kabel Ethernet sama Pak, seperti yang sebelumnya. Ada aplikasi yang bergerak dan tidak bergerak. Dan nanti kita sesuaikan Pak ukurannya, misalnya Bapak butuh kabel Ethernet yang ukurannya 4P, 4 pair ya Pak. Berarti isi kabelnya itu adalah 8 dan AWG 28. Nah, seperti itu kita juga ada kabel-kabelnya. Nah, ini adalah beberapa aplikasi sih Pak, aplikasi yang kita sudah support di industri ya Pak. Nah, ini ada rotary cable Pak, dia mesin welding. Jadi kita di sini support untuk kabel power ya Pak ya. Tipenya di VCT 531XX. Di sini juga ada aplikasi kabel carrier Pak. Ini naik turun kabel carrier ya Pak, yang aplikasinya naik turun bergerak dan dia maju seperti kabel payor ya Pak. Ini ada salah satu aplikasi lagi di Machine Maker yang kita support untuk kabel di dalam kabel carrier-nya Pak. Nah ini adalah gambar salah satu kabel yang naik turun Pak untuk lifter, yang dia punya bending naik turunnya dan masuk ke drum Pak. Jadi dia naik turun. Nah itu aplikasinya seperti ini Pak, Bapak bisa lihat. Dan di sebelah kirinya ini dia cukup panjang ya Pak untuk kabelnya. Oke, mungkin ini adalah beberapa foto aplikasi di customer yang menggunakan kabel-kabel Kuramo Pak. Dan ini salah satunya yang kabel yang mereka existing pakai. Dia nggak tahan terhadap oli dan bending sehingga rusak ya Pak untuk kabelnya, isolasinya dan patah. Nah, kita support untuk kabel pergantiannya di kabel ini. Jadi karena aplikasinya dia bergerak dan cukup kencang dan dia juga ada oli juga sehingga insulationnya kabel ini menjadi rusak Pak dan terbelah ya. Nah satu lagi ini kabel spring cable kita Pak. Jadi perbedaan spring cable kita ini Pak, tipenya kita ini CFFU ya Pak ya. Ukurannya 3
poin 125, 2.125, dan ini tipe lain Pak, tipenya VCTF. Perbedaannya adalah waktu saat kita angkat kabel itu Pak, tipe kabel Kuramo itu dia nggak langsung turun ke bawah Pak. Jadi nggak, istilahnya nggak molor ya atau apa, turun lah gitu. Jadi kita kondisinya tetap seperti ini Pak. Nah inilah keunggulan salah satu kabel Kuramo yang kita support di beberapa industri, terutama di aplikasi mesin-mesin CNC. Satu lagi kita ada kabel pendan untuk hoist Pak. Kita kerjasama di beberapa perusahaan chain hoist ya Pak ya. Di Indonesia salah satunya adalah kalau Bapak menggunakan kren merek Kito Crane. Nah itu kita support untuk kabel pendannya Pak, yang kontrol pendannya, yang ini, yang dari atas ke bawah. Nah ini kabel pendan kontrol kita Pak. Jadi ada springnya ya Pak, ada wire-nya, ada kawatnya. Kawatnya satu ini untuk suspensionnya. Nah ini untuk isi-isi kabelnya. Ya, karena terus terang Pak, kalau untuk kabel pendan, karena dia istilahnya gelantungan ya, jadi bebannya itu ada di bawah. Nah makanya kita desain untuk kabel pendan kontrolnya ini seperti ini. Jadi dia menggunakan ada filler ya Pak ya, yang fungsinya untuk menahan daya tarik. Dan di sini ada wire kawat bajanya Pak untuk mengikat di atas hoistnya. Oke, ini salah satu lagi Pak yang kita akan develop. Ya, oke. Kabel pendanya ini oil resistant nggak Pak? Ya, kabel pendan kita ini udah oil resistant juga Pak, sama. Jadi semua kabel Kuramo dia oil resistant Pak. Jadi Bapak nggak usah khawatir kalau memang ada beberapa kabel kren itu yang ada olinya, kita bisa cover untuk di olinya Pak. Ada konektor kabel data encoder CM itu nggak Pak? Kabel encoder kita ada Pak. Jadi dia kabel-kabel encoder itu dia kecil ya Pak. Kalau aplikasinya untuk moving atau tidak, kita ada aplikasinya Pak. Jadi nanti Bapak bisa email ke kita, nanti kita sampaikan brosurnya Pak untuk kabel-kabel data encoder itu Pak. Ya, ini salah satu kabel yang akan kita develop ya Pak ya. Untuk kabel input dengan konektornya. Ada beberapa customer yang memang sudah minta ke kami, dan ada Kuramo dari Thailand. Mereka juga sudah develop untuk kabel include dengan konektornya Pak. Jadi dengan panjang sekian, include dengan konektor male and female, atau konektor male-nya aja berapa pin. Nah itu kita ada yang pakai spoon juga. Nah ini yang saat ini di Indonesia ini kita coba untuk develop Pak. Kemarin juga saya sendiri survei di industri maker, terutama di robot ya Pak ya. Salah satu brand robot. Dia minta kabelnya itu sudah include dengan konektornya, jadi tinggal plug and play Pak. Nah dari situ kita coba minta drawingnya Pak untuk apa? Untuk kabel tersebut, atau kita mungkin nanti bisa survei langsung ke lapangan Pak. Jadi kita bisa lihat jenis konektornya dan kabelnya. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak yang akan Ya. dijawab dari Pak Zulkifli. Kabelnya bisa custom nggak Pak? Kayak konektor DD9 urutan atau core-nya sesuai permintaan begitu? Ya, untuk saat ini kita belum ya Pak ya. Untuk saat ini kita belum. Ini juga kita dapat rekomendasi supaya agar di Indonesia juga bisa custom kabel Pak. Nah, dari beberapa apa di Kuramo di luar, seperti di Thailand, mereka sudah terapkan sistem ini Pak. Jadi ada beberapa customer yang memang minta
plug and play atau kabelnya itu sudah include dengan konektornya yang bisa diurutkan gitu Pak, core-nya sesuai permintaan gitu. Nah, mungkin dari rekomendasi yang disampaikan oleh prinsipal kita di Thailand, Pak, eh, mungkin kedepannya kita juga di Indonesia akan terapkan untuk kabel-kabel seperti ini, Pak, yang seperti di gambar. Pak Harun, apakah kabel Kurama juga ada kabel untuk termokouple tipe S untuk temperatur 1300 derajat Celcius? Ya, Pak Harun, terima kasih Pak. Untuk kabel Kuramo sendiri kita nggak bermain di kabel termokabel Pak, karena kabel termokabel ini memang spesial ya Pak. Jadi temperaturnya itu bisa di atas sekitar 1000 derajat. Tipenya juga cukup variasi, ada tipe K, ada tipe S. Dan di Kuramo sendiri tidak ada untuk tipe kabel tersebut Pak Harun. Jadi memang kita bermainnya untuk segmennya itu lebih banyak ke automation, terutama di otomotif atau industri-industri yang menggunakan automation, Pak. Oke. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu jangan takut, kita adalah distributor resmi dari Kuramo Cable, Pak. Jadi kita ada liternya. Kalau PT Master Cipta ini adalah sebagai distributor di Indonesia untuk brand Kuramo. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan di webinar online kali ini, Pak. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, silakan dan mungkin kita bisa discuss kembali. Nanti silakan hubungin ke PT Master Cipta Sentosa. Bisa ke emailnya kita, ke Markom ya. Atau mungkin Bapak bisa hubungin sales-sales kami yang di beberapa cabang seperti di Cikarang, Surabaya, Semarang, ataupun di Tangerang ya, Jakarta. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada di daerah tersebut, silakan hubungin ke sales-salesnya masing-masing, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kedepannya kita bisa jadi partner ya, Pak. Dan Kuramo sendiri bisa jadi solusi buat di industri Bapak, terutama untuk aplikasi-aplikasi di automation yang fleksibel, robotik, ataupun yang fix. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak David atas pemaparan materinya yang sangat komprehensif gitu ya Pak ya. Mungkin dari Bapak Ibu peserta sebelum kita next ke agenda berikutnya ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin ditampilkan lagi nih kabel apa atau mungkin Bapak Ibu ingin lebih tahu jenis kabelnya dan lain-lain bisa kita diskusikan lagi begitu Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oh iya Pak, satu lagi ya. Saya mau unjukin kabel kita nih Pak, yang ukuran, ini kabel power kita Pak, yang ukuran besar. Diameternya 10 mili Pak, 4 core kali 10 mili. Untuk kabel power, ini yang kabel untuk fleksibel Pak. Jadi kalau kita bending radius Pak, kalau Bapak butuh tekukan yang mungkin bendingnya cukup sempit, kita ada kabel power yang memang khusus di aplikasi itu Pak. Nah ini diameternya cukup besar Pak, ukuran 4 kali 10 mili. Nah ini sangat fleksibel sekali Pak. Jadi kita ada ukuran besar yang memang kabel kita fleksibel. Yang mungkin kabel-kabel yang di luar atau di lokal itu ukuran segini, mungkin kalau saat di bending dia sangat kaku. Nah kita ada kabel fleksibel Pak, untuk seperti ini. Ukurannya sangat besar. Ada lagi mungkin Pak yang ingin disampaikan atau cukup? Ya, mungkin cukup. Oke, Bapak Ibu yang masih ada di webinar kita pada siang hari ini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan Pak? Bu? Oh ya, satu lagi kalau Bapak butuh katalog kami Pak untuk Kuramo, Bapak bisa list aja ke tim kita, ke tim marketing kita, Markom.
Jadi Bapak bisa list, saya mau minta brosur untuk kabel Kuramo. Kita ada katalognya Pak. Di sini sudah semuanya disampaikan untuk tipe-tipe kabelnya. Jadi Bapak coba list aja. Nanti kita bisa antar ya. Sekalian mungkin kita bisa silaturahim Pak ke kantor Bapak. Eh, kita atur waktu Pak untuk beberapa eh, produk dan kita kasih kirimkan untuk katalog Kuramo ini Pak. Jadi di sini Bapak bisa lihat beberapa produk kita. Oke. Tadi diinformasikan untuk permintaan spek 7X25 mm udah ditawarkan dengan ukuran 2 mm atau 3 mm ya Pak. Jika disuplai dengan 3 mm, apakah mempengaruhi daya tepuk atau radius dan sebagainya? Iya, Radiusnya. oke, Oke, Pak baik. Harun. Pak Harun, terima kasih Pak. Untuk 2,5 kita biasanya tawarkan dengan ukuran 2 mili Pak. Karena nanti kita sesuaikan dengan ampernya Pak. Karena di beberapa produksi atau industri Jepang itu ukuran 2 mili itu dia sudah ampernya cukup tinggi dan sudah bersaing dengan ukuran Eropa Pak yang 2,5 mili. Kalau kita alihkan ke ukuran yang ke atas, kita ada yang 3,5 mili Pak. Nah itu di ampernya berbeda dengan ukuran yang 2 mili atau 2,5. Tapi nanti kita sesuaikan Pak ke kondisi di lapangan Pak. Misalnya ampernya Bapak sekitar 20 atau 10 ampere, 15 ampere kita lihat di tabel yang tadi saya informasikan Pak di sini sudah lengkap Pak. Jadi Bapak butuh ampere berapa dengan ukuran berapa di sini sudah dikasih keterangan ya Pak untuk ampere-ampernya. Jadi ampernya berapa nanti Bapak bisa lihat ukuran 2,5 berarti cukup. Misalnya ampernya cuma 10 ya cukup mau pakai yang 2 mili. Kalau Bapak butuh ampernya yang cukup tinggi, kita alihkan nanti yang ke ukuran 3,5 mili standarnya. Karena existingnya ukuran 2,5 begitu. Baik Pak Harun, kalau existingnya sudah 2,5, yang tadi saya informasikan sebelumnya, kita nanti alihkan ke standar global untuk Eropa ya Pak. Kita ada kabel yang memang ukurannya untuk di standar Eropa Pak, 2,5 mili. Mungkin langsung saja Pak ya, kita mulai ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Dari Pak Raffian ya, Pak Raffian PT Niaga Makmur Globalindo. Selamat Pak Raffian, terima kasih. Kayaknya untuk kedua kalinya ya Pak Raffian yang mendapatkan voucher kami ya. Baik, mungkin lagi untuk kedua nih, yang kedua pemenang kedua siapa kira-kira? Oh, Pak Nana. Oke. Pak Nana dari Indoseki Sukses Makmur. Terima kasih. Selamat untuk Pak Nana mendapatkan voucher kami untuk yang kedua ya Pak ya. Untuk yang pemenang ketiga. Oke, Pak Rofi Zulkifli menjadi nomor orang ketiga yang beruntung. Terima kasih. Baik, berikutnya kami akan mengadakan sesi dokumentasi. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa membantu kami agar open cam ya Pak ya, Bu ya. Oke, open cam mohon jadi ada beberapa. Oke, siap ya Pak Bu ya, kita lakukan sesi dokumentasi ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi ya Pak ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kemudian ada Lise JTR juga yang sudah kita webinarkan. Kemudian ada Pulse dan yang keempat ini adalah Kuramo, Pak Bu. Jadi
Kita masih ada 3 webinar lainnya, yaitu ada Megadin, jika Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ingin lebih lanjut terkait belt untuk industri Bapak, kemudian ada Exor, industrial HNI, kemudian ada Petlet, Power Lamp, untuk industri Bapak mungkin bisa join webinar kami di sesi berikutnya Pak. Jadi kita masih ada 3 sesi yang akan diselenggarakan di setiap hari Selasa, begitu Pak ya, sampai di tanggal 10 Juni begitu. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pada webinar Purama FA Kabel pada tanggal 20 Mei 2025 ini. Terima kasih atas antusiasnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Semoga sehat selalu dan bisa join di webinar kami berikutnya. Terima kasih, selamat siang semuanya. Ya, selamat siang, Selamat Mbak. siang. Terima Terima kasih. kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.